kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, kalau saat malam hari ini, meskipun melalui virtual, melalui Zoom, kami bersyukur dengan kemajuan teknologi di tengah pandemi COVID-19 ini, kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh berjumpa. Tuhan, terima kasih untuk momen yang begitu indah yang boleh kami miliki pada saat malam hari ini. Kami merindu menyerahkan untuk pemahaman Alkitab malam ini, biarlah kami boleh disegarkan dengan firman Tuhan, kami boleh diarahkan dengan firman Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap pribadi kami yang sudah bergabung dalam Zoom ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga memohon untuk Bapak Pendeta David, Tuhan make untuk boleh memberkati kami semua. Kami rindu untuk saudara-saudara kami yang lain boleh bergabung dan boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan, kasih Tuhan melalui pemahaman Alkitab malam hari ini. Tuhan Yesus, kami sadar kami lemah, kami terbatas. Kami memohon kiranya Roh Kudus menerangi dan memimpin setiap pribadi kami, sehingga kami boleh mengerti dan memaknai firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memohon. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta David Nugrahaningwidi, monggo. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Yesaya 56 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Ya, Yesaya 56 ayat 1. Kemudian dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan pada korban-korban bakaran, dan korban-korban sembilan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang memelihara firman Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan negeri kita tercinta saat ini, tema pemahaman Alkitab yang kita angkat pada malam hari ini sungguh sangat relevan. Saya katakan sangat relevan karena perbedaan, keragaman, dan juga kepelbagaian itu sangat identik dengan negeri kita yang tercinta ini. Ya, saudara, bayangkan saja di negeri kita ada berapa banyak suku, etnis, ya, budaya, bahasa, agama, dan juga kepercayaan di negeri kita. Nah, merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat BPS tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Lalu dari catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Kemendikbud, melalui Badan Bahasa dan Perbukuan, mencatat bahwa
Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Nah, dari sudut agama, paling tidak ada berapa agama, Bapak Ibu, yang diakui? Ada? Ya, ada 5 bahasa agama besar di Indonesia. Ya, belum yang termasuk aliran kepercayaan. Jadi, sungguh begitu beragam dan penuh dengan kepelbagaian negeri kita ini. Oleh sebab itu, para pendiri bangsa telah merumuskan sebuah semboyan untuk negeri ini. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, saudara, cita-cita dan harapan para pendiri bangsa begitu luhur. Mereka ingin agar sekalipun negeri ini penuh dengan kepelbagaian, ya, penuh dengan keragaman. Namun, kiranya kepelbagaian ini tidak membuat negeri kita terpecah-pecah, ya, terkotak-kotak oleh keperbagaian atau keragaman yang ada ini. Sebaliknya, walaupun berbeda-beda, tetapi ada satu kesatuan di dalamnya. Saudara, sungguh indah negeri ini. Kalau ya warna-warni itu betul-betul berpadu menjadi satu, sangat indah. Namun, saudara, bagaimana realitanya? Ya, dan secara khusus hari-hari belakangan ini, bagaimana kenyataannya? Bukankah cita-cita dan juga harapan para pendiri bangsa saat ini sepertinya masih berada begitu jauh dari kehidupan kita saat ini? Coba, saudara, kita cermati ya apa yang terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana konflik karena perbedaan kerap sekali terjadi. Ya, semua pihak, entah berdasarkan suku, etnis, ya, bahkan yang sekarang lagi marak kan berdasarkan agama. Masing-masing mengklaim bahwa dirinya lah yang nomor satu. Sehingga karena nomor satu, ya, number one, mereka punya hak, ya, untuk menghakimi orang yang berbeda dengan dirinya. Ya, menganggap bahwa aku yang paling hebat, aku yang paling benar, aku yang pasti masuk surga, dan yang lain berarti calon penghuni neraka. Itu yang terjadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya konflik pun terjadi, ya. Masing-masing pihak memusuhi pihak yang lain yang berbeda dengannya. Sehingga, saudara, realita ini membuat kita miris. Miris karena apa? Warna-warni yang seharusnya indah justru kini tersekat-sekat. Ada batasnya, ya, yang membuat kehidupan di negeri ini jauh dari indah. Harusnya indah, warna-warni. Tapi karena warna-warni ini tidak bisa menyatu, ya, sendiri-sendiri, tersekat-sekat, ya, jauh dari yang namanya indah. Oleh sebab itu, saudara, mari melalui pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kembali kita diingatkan, ya, untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, walaupun mungkin kita dengan yang lain berbeda. Apalagi Tuhan, ya, Tuhan sendiri sudah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita, ya, di dalam hal menjunjung tinggi toleransi dengan yang lain yang berbeda, ya. Sekarang mari kita cermati bacaan kita, ya, di dalam Yesaya 56 yang sudah kita baca tadi. Bagaimana Allah tidak memandang perbedaan sebagai sesuatu yang tidak baik. Buktinya, saudara, kita bisa lihat di ayat 6. Di ayat 6 di sana dikatakan bagaimana Allah menyambut siapapun, ya, tanpa pandang bulu untuk melayaninya. Siapapun boleh melayaninya, siapapun boleh datang kepada Tuhan. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, Allah memberikan kebaikan demi kebaikan, termasuk memberikan sukacita bagi mereka
Nah, itu artinya apa, saudara? Artinya jelas sekali. Ya, karena Allah mau ya semua orang bisa datang kepadanya. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Itu artinya bahwa Allah mengasihi siapapun. Allah mengasihi dengan kasih yang lintas batas, ya, seperti tema kita minggu kemarin. Jadi kasih Allah itu kasih yang tanpa tebang pilih. Siapapun dia, dari bangsa manapun, dari golongan apapun, ya pokoknya semuanya tanpa pandang bulu, semua dikasihi oleh Tuhan. Nah, saudara, ini realitanya. Allah mengasihi semua, ya. Nah, kalau Allah saja mengasihi dengan kasih yang tanpa batas sekaligus yang lintas batas, ya, tanpa sekat, mengapa kita sebagai umatnya masih pilih-pilih, ya, masih tebang pilih di dalam memberi kasih? Mengapa selama ini kita justru sering membeda-bedakan sesama kita? Kamu berbeda suku denganku, kamu berbeda agama denganku, kamu berbeda etnis denganku, ya. Ada satu, ya, kesentimenan terhadap orang yang berbeda dengan kita. Nah, mengapa? Ya, Allah saja mengasihi siapapun tanpa pandang bulu, tapi kita, umatnya, justru tebang pilih. Kasihnya eksklusif. Ya. Dan saudara, jika itu terus terjadi di dalam kehidupan kita, pertanyaannya, apakah ya kita masih tetap layak disebut anak-anak Tuhan? Ya, layak enggak? Wong Tuhannya kita saja, ya, Tuhan yang mengasihi semua, tapi kita enggak bisa mengasihi semua. Maka timbul pertanyaan, masih layak enggak, ya, kita disebut anak Tuhan? Nah, mari saudara kita renungkan bersama pertanyaan ini. Ya, dan agar kita bisa menemukan jawabannya, mengapa kok selama ini kita tidak bisa meneladani kasih Tuhan yang lintas batas? Ya, mari kita akan mencoba berdiskusi. Ada beberapa pertanyaan panduan diskusi, saudara. Ya, saya akan share kan. Ya, yang pertama, Tuhan sudah memberikan teladan bagaimana ia memiliki kasih yang lintas batas, sehingga ia sama sekali tidak membeda-bedakan. Tetapi, mengapa kita sebagai umatnya justru masih sering membeda-bedakan? Pertanyaan pertama dulu. Ya, pertanyaan pertama dulu. Kenapa? Tuhan, ya, kasihnya lintas batas, tapi kita sebagai umatnya kok masih membeda-bedakan? Kenapa? Siapa dulu? Mari, mari. Siapa? Nah, Tante Pobi mau jawab? enggak apa ya. Ya, mari Pak Asael. Ya, Pak Asael silakan. Itu natur dosa kita sebagai manusia. Ya. Jadi karena manusia sudah masuk dalam dosa sehingga dia merasa pengen berkuasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih pinter, merasa lebih hebat, itu mungkin maksud. Jadi karena natur dosa ya. Ya. Oke. Yang lain. Mari, siapa yang lain? Gabriel mau jawab? Ayo yang lain. Ya, mari Mas Toto. Mari Mas Toto. Nggak bunyi. Suara tidak keluar Mas Toto. Speakernya di unmute. Udah muta. Itu tentang kedagingan kita yang masih mendominasi kehidupan kita. Kedagingan Jadi, masih apa yang mendominasi. kita inginkan, ya itulah yang kita mau.
Tapi kita tidak mau mendengar apa kata Tuhan, sehingga seringkali kita jatuh dalam dosa karena kedagingan kita. Ya. Itu jawaban saya. Oke, senada dengan Pak Asael. Ya, ada lagi? Ada lagi? Mari. Ya. Ya, Pak Usman. Itu karena dosa bawaan kita. Ya, dosa bawaan. Alkitab Kejadian itu dosa bawaan itu selalu ada. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menebus itu. Ya. Gambarnya. Ya. Ya, senada juga. Ya. Ada lagi? Apa Pandapot? Angkat tangan. Kenapa? Ada lagi, Bapak Ibu? Ya. Ya, jadi memang betul sekali apa yang dinyatakan oleh Pak Asael, Pak Toto, dan Pak Usman, bagaimana dosa natur, ya, dosa asal, ini masih sebetulnya mengikuti kehidupan kita. Sehingga apa? Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Toto, kedagingan kita masih melekat. Nah, sebetulnya, ya, saya tidak perlu menjelaskan kedagingan itu apa saja. Yang pasti jelas, merasa benar sendiri, ya, merasa paling hebat, egois, ya semuanya itu ya. Itu memang karena dosa asal, karena dosa nature kita, ya. Nah, namun semuanya itu sebetulnya setelah Kristus hadir ke dunia ini, sebetulnya itu sudah harusnya bisa kita tanggalkan. Nah, kalau kita mengaku anak Tuhan, sudah ditebus oleh Kristus, tetapi kita masih suka membeda-bedakan, artinya berarti kita masih melekat kepada kedagingan kita, ya, masih terpengaruh oleh dosa nature kita, dosa asal kita, patut dipertanyakan. Apakah kita betul-betul sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Betul. Jadi mari, ini patut dipertanyakan kembali. Ketika kita masih ya tidak bisa bersikap seperti Tuhan yang kasihnya lintas batas, patut dipertanyakan. Ya, patut dipertanyakan. Nah, oke, cukup ya pertanyaan pertama. Jadi memang karena dosa asal. Karena dosa nature, sehingga kedagingan kita masih melekat, yang suka membeda-bedakan, dan lain-lain itu masih melekat. Nah, harusnya ketika kita percaya pada Kristus, sudah ditebus oleh Kristus, ya, itu harusnya sudah tidak ada lagi. Itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oke, selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua saya share lagi. Bagaimana caranya agar kita dapat memiliki kasih yang lintas batas, yaitu kasih kepada siapapun tanpa pandang bulu. Ayo, kira-kira apa? Gimana caranya kita dapat memiliki kasih? Ada yang mau menjawab? Ya, Pak. Ya, mari, Mbak Nani. Ya, untuk kita bisa memiliki kasih lintas batas, maka satu hal yang kita harus benar-benar pahami, kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, kita sudah ditebus oleh Kristus. Yeah. Nah, dengan pemahaman yang demikian, maka kita ketika memandang orang lain, kita pun juga belajar untuk memandang mereka dengan kasih Tuhan. Nah, kita saja yang seharusnya tidak layak, ya, kita seharusnya dihukum, kita dikasih Tuhan dengan luar biasa. Nah, mestinya kita pun juga mengasihi mereka yang berbeda dengan kasih seperti yang Tuhan sudah mengasihi kita. Itu, Pak. Terima kasih. Ya, betul sekali. Ada lagi yang mau menyempurnakan? Ini jawaban sudah bagus. Ya, mari Pak Sael. Pada prinsipnya manusia sudah ditebus
oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya. Tetapi Tuhan memberikan manusia itu kehendak bebas atau free will. Nah, kehendak bebas inilah yang sering digunakan oleh manusia yang masih terikat dalam kedagingan. Tadi itu masih hidup dalam nature dosanya. Sehingga bagaimana agar kita bisa lepas dari itu, yaitu kita menundukkan kedagingan kita di bawah otoritas firman. Dengan cara kita belajar firman yang benar, kita menteladani hidup seperti Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mengkikis kedagingan itu sedikit demi sedikit. Jadi inti dari jawaban saya adalah mari kita menggunakan kehendak bebas yang ada pada diri kita dengan bijaksana, dengan cara mencari kehendak Bapa, mencari kehendak Tuhan. Gitu. Ya, sangat melengkapi apa yang dinyatakan Mbak Naning tadi, Pak Sael. Terima kasih bahwa memang ya karena kita masih memiliki dosa nature, dosa asal, sehingga kita sering melekat kedagingan tersebut, maka kita perlu memang menundukkan diri di bawah otoritas Kristus. Yaitu dengan cara kita tadi pertama seperti yang Mbak Nani katakan, kita ngrumangsani siapa sih kita. Nah, setelah ngrumangsani siapakah kita, maka kita bisa akan rendah hati dan kita bisa menundukkan pada otoritas Kristus. Nah, caranya gimana? Ya, kita terus dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Ya, mendekatkan diri melalui doa, baca firman, dan yang pasti minta Roh Kudus, agar Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Begitu Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, mari saya share lagi. Yang ketiga, ya, apakah mungkin cita-cita dan harapan para pendiri bangsa Indonesia ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dapat terwujud mengingat kehidupan di negeri ini sudah terpecah-pecah dan begitu syarat dengan intoleransi? Kalau mungkin, bagaimana mewujudkannya dengan hal yang paling sederhana saja? Ya, jadi semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, kok rasanya sudah tidak mungkin. Intoleransi terjadi di mana-mana. Nah, kalau kita menjawab mungkin, kalau menjawab tidak, ya selesai memang. Tapi kalau menjawab mungkin, gimana caranya? Pakai cara yang paling sederhana saja. Ya, cara praktis yang paling sederhana saja. Mari. Mungkin dulu atau tidak, Bapak Ibu? Mungkin. Mungkin ya. Mungkin. Oke. Pak Usman. Itu udah tunjuk jari. Tunjuk jari apalagi apa ini? Ya, mari Pak Usman. Di unmute. Itu mic-nya masih mute itu. Halo. Ya, oke, silakan. Ya. Ya, dijawab. Tadi tunjuk jari. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ya, udah dengar, Pak. Dengar, Pak. Mari pertanyaan ketiga tadi. Halo. Ya, udah dengar, Pak. Udah masuk, Pak, suaranya. Halo. Ya, sudah dengar, sudah masuk, Pak. Sudah dengar. Tinggal ngomong. Halo Bandung. Wis ngomong aja, Banyak ngomong. yang belum di-unmute nih. Unmute. Ya. Iya, udah. Enggak masalah. Halo. Udah langsung ngomong aja. Halo. Iya. Udah. Ya, langsung kasih jawaban. Kita harus mengerti keadaan orang lain dan mau bergaul dengan kita, meskipun beda prinsip, beda agama maupun beda ras atau suku. Ya, artinya mau membuka diri ya Pak. Jadi dimulai dari diri kita, membuka diri. Ada lagi? Ya. Bu Nora tadi mau jawab. Ya sama Pak, merendahkan hati dan mau menerima siapapun supaya kita bersatu. Ya. Seperti Bhinneka Tunggal Ika. Merendahkan hati dan mau menerima siapapun. Ada lagi? Menerima siapapun. Ya. Ada lagi Bapak Ibu?
Kalau kita disakiti jangan membalas. Jangan membalas. Balas boleh dengan kasih. Kasih. Dengan doa. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin waktunya tinggal 2,5 menit. Saya akan simpulkan saja bahwa kehidupan yang penuh persatuan di tengah-tengah keberbahagiaan itu mungkin ketika dimulai dari diri kita dulu. Jangan minta orang lain untuk berubah atau melakukan sebelum kita melakukan. Caranya ya seperti yang tadi dikatakan Bu Nora, Pak Asael, Pak Usman, ya, bagaimana kita mau membuka diri, mau menerima siapapun, dan mau, ya, untuk memberikan kasih kepada mereka sekalipun kita disakiti, ya. Jangan pernah membalas, ya, kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Percayalah, ya, kita pasti akan bisa mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk itu kita mohon kekuatan dari Tuhan. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, ya, karena kita memiliki dosa asal, dosa nature, akan sulit bagi kita. Sebab itu terus dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Nanti lanjut. Ya, baca firman, doa, bergaul dengan Tuhan, cari kehendak Tuhan, ya, tunduk dalam otoritas Tuhan, maka kita mampu untuk mengasihi siapapun tanpa pandang bulu. Amin. Ya. Ya sudah Pak David saja tutup doa Pak. Oke. Memberkati kita semua. Oke, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, Engkau sendiri yang telah menuntun kami walaupun penuh dengan keterbatasan, karena kami masih awam dengan teknologi ini Tuhan. Namun Tuhan, sedikit banyak kami sudah mengerti akan kebenaran firman-Mu, bagaimana kasih-Mu adalah kasih yang lintas batas, namun seringkali kasih kami masih tebang pilih, kami masih suka membeda-bedakan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya melalui pemahaman Alkitab pada malam hari ini betul-betul menguatkan kami sekaligus membuat kami berubah untuk meninggalkan apa yang sudah kami lakukan di masa-masa yang lalu, bagaimana kami masih suka membeda-bedakan. Biarlah kasih kami pun seperti kasih-Mu, yaitu kasih yang lintas batas. Tuhan, kami mengaku bahwa kami ini penuh dengan dosa. Namun Tuhan, kami percaya Kau sudah menebus kami, Kau sudah membebaskan kami dari dosa. Ya seharusnya kami pun dimampukan untuk melakukan semua yang sudah Tuhan teladankan kepada kami, secara khusus boleh memiliki kasih yang lintas batas, kasih kepada siapapun, walaupun mereka berbeda dengan kami. Itu Tuhan, berkati kami, Roh Kudus, kiranya Engkau sendiri yang akan memampukan kami melakukan firman-Mu ini. Tuhan, Kau tahu bagaimana kehidupan kami saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan tetap bentengi kami. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, jauhkan kami dari virus COVID-19. Biarlah kami boleh tetap sehat, diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya kehidupan kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati gereja-Mu GKI Pemalang, biarlah dalam keterbatasan sekalipun gereja-Mu tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi masyarakat di sekitarnya. Mohon pimpinan dan berkat Tuhan saja. Kau yang akan melindungi segenap jemaat Tuhan. Kau sendiri yang akan memberkati. Dan kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan boleh terus meliputi kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa dan bersyukur serta memohon. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak David. Terima kasih teman-teman semua. Semangat, sehat selalu. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya.